Selatan, Universitas Negeri Gorontalo. Dan kali ini kami akan membahas penyakit stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami kerusakan atau penyumbatan. Tanpa darah, sel otak tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik. Maka dari itu, sel-sel otak harus selalu mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Faktor risiko pada penyakit stroke terbagi menjadi dua, faktor kesehatan dan faktor gaya hidup. Yang pertama, faktor kesehatan. Faktor kesehatan ada diabetes, obesitas, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Faktor gaya hidup yang pertama kecanduan alkohol, yang kedua tidak melakukan aktivitas fisik, yang ketiga merokok, dan yang keempat mengkonsumsi obat-obat terlarang. Penyebab stroke ada dua. Yang pertama itu stroke iskemik dan yang kedua stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Dan yang kedua stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Adapun komplikasi pada penyakit stroke, yang pertama kelumpuhan, yang kedua gangguan mental, yang ketiga nyeri pada bagian tubuh tertentu, dan yang keempat perubahan sikap atau perilaku, dan yang kelima tidak bisa mengurus diri. Adapun gejala-gejala penyakit stroke seperti yang pertama, tidak dapat mengangkat salah satu lengan karena terlihat lemas atau mati rasa. Yang kedua, salah satu sisi wajah terlihat menurun, tidak dapat tersenyum karena mulut dan mata terkulai. Yang ketiga, penurunan kesadaran. Yang keempat, kurangnya penglihatan secara tiba-tiba. Dan pencegahan pada penyakit stroke, yang pertama penurunan berat badan apabila kegemukan, yang kedua hindari minuman beralkohol, yang ketiga menjaga pola makan, yang keempat olahraga secara teratur, dan yang kelima berhenti merokok. Pengobatan stroke terbagi menjadi tiga, pengobatan stroke iskemik, pengobatan stroke hemoragik, dan pengobatan TAI. Pengobatan stroke iskemik, pengobatan ini yaitu penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Dan yang kedua, pengobatan stroke hemoragik. Pengobatan ini pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan darah pada otak dan mengontrol perdarahan. Dan yang ketiga, pengobatan TAI. Pengobatan ini bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke, sehingga penyebab jantung tersebut dapat dicegah. Pemulihan kasus stroke sangat tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi pemulihan kasus stroke yang pertama, kecepatan keluarga pasien membawanya ke fasilitas kesehatan. Perlu diketahui bahwa sebagian kasus stroke mengalami kecacatan permanen disebabkan karena keterlambatan pasien datang ke fasilitas kesehatan. Hal ini terjadi karena proses penanganan stroke yang paling efektif terjadi pada 4-6 jam pertama setelah serangan terjadi. Masa ini disebut dengan golden period. Pada masa ini, kurang dari 6 jam, inilah masa paling menentukan kesembuhan pasien stroke. Kedua, kelengkapan fasilitas kesehatan yang didatangi bahwa stroke ada dua tipe, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Kedua tipe ini memiliki penanganan yang berbeda dan harus ditangani secara cepat. Kedua tipe stroke bisa diketahui melalui yang pertama pemeriksaan fisik, yang kedua lab, dan yang ketiga CT scan. Kecepatan penegakan diagnosis sangat mempengaruhi pasien.
Ketiga, perlu kesabaran dan ketekunan keluarga untuk mendukung proses pemulihan pasien pasca stroke. Pemulihan pasien pasca stroke selalu tergantung pada pemberian terapi. Pada awal tipe stroke terjadi juga tergantung pada motivasi yang sangat besar dari pasien itu sendiri. Kesabaran dan ketekunan keluarga pasien di sini perlu dukungan dari keluarga agar pasien selalu mempunyai semangat untuk sembuh dari stroke. Apa itu stroke? Menurut WHO, stroke adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah yang kaya oksigen menuju otak. Secara garis besar, stroke disebabkan karena pecah dan tersumbatnya pembuluh darah pada otak. Arteri yang menyempit seiring bertambahnya usia dan penyempitan arteri tersebut bisa bertambah cepat saat gejala stroke menyerang. Faktor terjadinya stroke yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat hidup. Jumlah penderita penyakit stroke di Indonesia berdasarkan tenaga kesehatan adalah 7%, yang diolah berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2013. Kenali tanda dan gejala stroke. Yang pertama, adanya kelemahan dan kelumpuhan pada salah satu sisi bagian wajah. Tidak berdayanya penderita mengangkat salah satu lengannya, dan tidak lancarnya penderita pada saat berbicara. Jika Anda melihat orang sekitar Anda mengalami 3 tanda stroke, segera hubungi rumah sakit terdekat dan memanggil ambulans serta dibawa ke unit stroke. Tindakan ini hendaknya dilakukan sebelum 3 jam. Stroke dapat dicegah. Perangilah resiko stroke dan penyakit jantung dan melakukan check up berkala. Kontrol hipertensi dan kontrol berat badan. Apakah saya punya penyakit jantung? Apakah saya kolesterol dan diabetes? Apakah saya memiliki gangguan pada pembuluh otak? Hindari konsumsi alkohol, berhenti kebiasaan merokok, olahraga ringan seperti jalan sehat 30 menit setiap hari, berpikir positif, tidur yang cukup, dan konsumsi makanan yang sehat. Makanan-makanan sehat berikut adalah makanan yang rendah kolesterol, seperti ikan air tawar, daging kelinci, daging ayam tanpa kulit, dan putih telur. Contoh makanan kolesterol tinggi seperti lemak babi, susu sapi, coklat, margarin, dan kerang. Mari selamatkan orang terdekat Anda dari stroke. Jangan biarkan stroke merebut waktu senja mereka, dan sayangi otak Anda. Jadi, jika kita tidak ingin terkena penyakit stroke, kita harus menjaga kondisi tubuh dan mengenali penyakit stroke itu seperti apa. Penyakit stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Bila mengalami gejala seperti telah disebutkan, segeralah ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan agar bisa menentukan jenis penanganan yang paling tepat bagi penginap stroke. Dokter akan mengevaluasikan terlebih dahulu jenis stroke dan area otak yang mengalami stroke. Untuk itu, marilah kita menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan sebagaimana kamu menjaga diriku.
Kebersihan adalah bagian dari iman. Lingkungan bersih untuk hidup yang lebih jernih. Kelola sampah, kelola limbah, lingkunganmu kembali indah. Sekian penjelasan penyakit stroke dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Negeri Gorontalo. Ya. Penyakit apa ini? Cepat 1, 1, 2, 3. Sekian penjelasan penyakit stroke dari kami. Wassalam. Stroke dapat terjadi karena ada penyebabnya. Penyebab stroke dapat terbagi menjadi 2, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Dan yang kedua, stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah pecah dan menyebabkan perdarahan. Perdarahan dapat dipicu oleh beberapa kondisi. Yang pertama, ulang. Baru perumuskan 1, 2, 1, 2. Nah, coba agak. Setelah stroke itu terjadi, ada pengobatannya. Pengobatan stroke terbagi menjadi 3, pengobatan stroke iskemik, pengobatan stroke hemoragik, dan pengobatan TAI. Pengobatan stroke iskemik. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan menimbulkan aliran darah. Setelah stroke itu terjadi, ada pengobatannya. Pengobatan stroke terbagi menjadi 3, pengobatan stroke iskemik, pengobatan stroke hemoragik, dan pengobatan TAI. Pengobatan stroke iskemik. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan menimbulkan aliran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Permatasari Lause dan saya Kartika Karim. Kami dari Fakultas Olahraga dan Gizi. Dan kali ini kami akan membahas penyakit stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami kerusakan. Dan kali ini kami akan membahas penyakit stroke. Penyakit stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami kerusakan atau penyumbatan. Adapun gejala-gejala penyakit stroke seperti yang pertama, salah satu sisi wajah menurun dan tidak dapat tersenyum karena mulut dan mata terkulai. Dan yang kedua, penurunan kesadaran. Ketiga, kurangnya penglihatan secara tiba-tiba. Yang keempat, salah satu Setelah stroke itu terjadi, ada pengobatannya. Pengobatan stroke terdapat menjadi 3, terdapat terbagi